Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, tema 6, subtema 3. Marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konduktor dan isolator. Di sekitar kita banyak benda yang terbuat dari bermacam-macam bahan. Pemilihan bahan-bahan tersebut biasanya didasarkan pada sifat-sifat bahannya. Berdasarkan sifat-sifat bahannya, terdapat sifat bahan penghantar panas, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan yang kedua yaitu isolator, adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Dan di antara konduktor dan isolator terdapat bahan yang bersifat semikonduktor, yaitu bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Nah anak-anak, berikut penjelasan dari konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang pertama yaitu konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Biasanya bahan ini terbuat dari logam seperti besi, tembaga, baja, nikel, kuningan, dan lain sebagainya. Barang yang terdapat bahan dari konduktor yaitu seperti panci, wajan, dan sendok sayur. Sifat bahan yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Biasanya bahan ini terbuat dari non-logam seperti kayu, karet, plastik, kain, kertas, ban, benang, udara. Isolator ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu mencegah panas dari sumber panas, menghindari sengatan listrik, menghindari arus pendek, dan menghindari bahaya kebakaran. Di antara contoh barang atau benda yang terbuat dari isolator yaitu sendok nasi dari kayu, bakul dari rotan atau bambu, selimut, sarung tangan. Berikutnya, bahan yang ketiga yaitu semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghasilkan panas. Semikonduktor merupakan materi yang mempunyai daya hantar listrik antara konduktor dan isolator. Contohnya yaitu silikon dan germanium. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain. Penggunaan benda konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada suatu benda. Misalnya pada panci. Panci biasanya terbuat dari aluminium. Aluminium bersifat menghantarkan panas. Pada alas panci terbuat dari bahan konduktor. Sedangkan bagian pegangan dan tutup panci terbuat dari bahan isolator. Fungsinya untuk melindungi pengguna dari panas panci ketika memindahkan panci atau menutupnya. Contoh berikutnya yaitu sendok sayur. Pada bagian bawah terbuat dari bahan yang terbuat dari konduktor, sedangkan yang atas pada pegangannya dilapisi kayu atau plastik yang bersifat isolator. Contoh yang lain, setrika listrik.
Pada bagian bawahnya terbuat dari konduktor yang bersifat panas atau menghantarkan panas. Sedangkan pada pegangannya terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Kemudian jaket. Jaket merupakan isolator panas. Jaket akan menahan panas tubuh kita tidak keluar, sehingga tubuh akan tetap terasa hangat. Demikian materi muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu konduktor dan isolator. Selanjutnya, anak-anak dapat berlatih dengan mengerjakan LKS halaman 13 yang B saja di buku LKS-mu. Kemudian foto tugasmu dan kirim ke nomor WA wali kelas masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.